yang lain kalau sambil ngoleksi Risma sama Ibu, catatan sama catatan ini pas ini Pak. Oh, HP. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya, apakah hari ini ada yang nggak masuk? Ada Bu, Siapa? pertaulan Bu. Kenapa nggak masuk? Sakit katanya Bu kemarin sakit hati. Udah itu aja. Ada Bu, ada Bu. Kayaknya belum ada nih. Banyak perempuannya yang nggak masuk ya, Bu. Ada. Assalamualaikum. Mumayro. Fatimah Bu. Mumayro katanya Bu. Teddy Bu, Teddy. Mayor Teddy. Namza izin menikah Bu. Masih SMP belum mau nikah? Dilamar sama itu Bu, sama Om. Sama ayahnya dilamar Bu. Iya dilamar langsung. Jadi kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh, yang Amin. sehat semoga cepat sehat. Amin. Langsung saja materi kita pada pagi ini yaitu mobilitas sosial. Ada yang tahukah mobilitas sosial itu apa? Itu Bu yang ada di jalan raya Bu. Mobil. Bukan itu. Yang lain ada? Tak ada Bu. Saya masih belum belajar Bu. Kalau mobilitas itu merupakan perpindahan menurut derajat pangkat atau kerjaan misalnya gitu. Tahu saya. Pengertian mobilitas, kata mobilitas yaitu berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis yang artinya mudah dipindahkan atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan kata sosial artinya sebagai individu atau kelompok yang ada di dalam lapisan sosial. Jadi mobilitas sosial itu apa Bu? Jadi mobilitas sosial itu merupakan perpindahan status seseorang atau kelompok sosial dari kedudukan yang satu ke kedudukan yang lainnya. Nah, bentuk-bentuk mobilitas sosial itu ada dua, ada yang vertikal dan horizontal. Vertikal horizontal itu apa? Ya ini. Mobilitas vertikal itu perpindahan penduduk atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Jadi pergerakannya itu vertikal, bisa dari ke atas ke bawah atau ke bawah ke atas. Gitu. Contohnya, maaf salah. Yang selanjutnya mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing, yaitu perpindahan penduduk kedudukan seseorang atau kelompok dari tingkat rendah ke tingkat yang tinggi. Contohnya itu seperti ada seorang karyawan yang memiliki prestasi dianggap baik itu, dia kemudian berhasil mendapat kenaikan jabatan. Yang kedua, mobilitas sosial ke bawah atau social skimming, yaitu perpindahan kedudukan seseorang atau kelompok dari tingkat tinggi ke tingkat yang rendah. Contohnya itu seperti ada seorang pengusaha gitu ya, yaitu bangkrut karena korupsi lah atau apa gitu.
Yang selanjutnya, mobilitas sosial horizontal, yaitu perpindahan penduduk individu atau kelompok sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Jadi itu sama. Contohnya itu seperti ada seorang guru gitu ya, dipindahkan ke sekolah lain, tapi di tempat yang baru itu dia tetap menjadi seorang guru gitu. Jadi nggak naik juga nggak turun seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada faktor pendorong mobilitas sosial. Ada 6 faktor pendorongnya, yaitu faktor struktural, faktor sosial, faktor politik, faktor individu, faktor ekonomi, dan faktor kemudahan akses pendidikan. Yang pertama, faktor struktural. Faktor struktural itu berkaitan dengan kesempatan menduduki suatu posisi atau jabatan. Jadi siapapun itu bisa melakukan mobilitas sosial ke atas maupun ke bawah. Yang kedua yaitu faktor sosial. Yang kedua faktor individu. Faktor individu itu ini berkaitan dengan kualitas diri seseorang. Misalnya itu seperti keterampilan, pengetahuan, sikap. Selama dalam dirinya itu punya keinginan untuk menjadi lebih baik, maka dia bisa mengubah status sosialnya ke jenjang yang lebih baik. Yang selanjutnya faktor sosial. Faktor sosial ini merupakan contohnya setiap manusia kan dilahirkan dengan status sosial yang sama dengan orang tuanya. Nah, jika orang tuanya itu miskin, dia juga otomatis akan miskin atau sebaliknya gitu. Apabila seorang tersebut tidak puas dengan kedudukannya saat ini, dia tuh bisa berusaha lebih baik untuk keluar dari statusnya saat itu, bisa ke status yang lebih tinggi seperti itu. Yang selanjutnya faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini dapat menjadi faktor pendorong dalam mobilitas sosial karena jika ada seseorang yang memiliki ekonomi yang baik, maka dia itu bisa dapat dengan mudah mendapatkan pendidikan. Nah, pendidikan itu kan bisa dengan ekonomi yang baik ini seseorang bisa mudah dalam mendapat modal ekonomi, modal pendidikan untuk dalam melakukan mobilitas sosial. Yang selanjutnya yaitu faktor politik. Yang selanjutnya faktor politik. Nah, apabila di suatu negara itu politiknya aman dan kondisi negaranya stabil, maka kemudahan dalam bekerja itu juga akan baik sehingga terjadi mobilitas sosial. Yang terakhir yaitu faktor kemudahan akses dalam pendidikan. Faktor kemudahan akses pendidikan ini pendidikan yang mudah dijangkau, maka akan memudahkan masyarakat untuk mengakses pendidikan. Nah, ini dapat mendorong terjadinya mobilitas sosial bagi masyarakat sehingga semakin banyak orang yang berusaha mengubah mobilitas sosialnya. Yang selanjutnya yaitu faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama yaitu kemiskinan. Salah satu penyebab kemiskinan dalam pendidikan adalah pendidikan yang rendah. Maka hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Maka akibatnya kemampuan untuk bersaing dalam mendapatkan pekerjaan itu akan terbatas atau terhambat. Yang selanjutnya yaitu
Diskriminasi. Diskriminasi artinya perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku, bangsa, ras, agama, dan golongan. Perlakuan seperti ini sangat tidak baik. Selain dapat memicu konflik, maka juga bisa menghambat mobilitas sosial. Dan selanjutnya terakhir, saluran mobilitas sosial. Yang pertama ada pendidikan. Contohnya itu seperti ada seorang anak ya dari keluarga yang kurang mampu gitu, dia itu kuliah di perguruan tinggi untuk kemudian setelah lulus dia itu membuka bisnis atau usaha dan usahanya itu sukses, maka dia itu maka dari sanalah dia dapat meningkatkan status sosialnya yang awalnya dia itu rendah bisa ke yang lebih tinggi. Yang selanjutnya organisasi ekonomi. Contohnya seperti seorang direktur di sebuah perusahaan yang mempunyai pendapatan besar dan jabatan yang tinggi, maka dia akan disegani atau dihormati masyarakat atau karyawannya. Yang selanjutnya yaitu organisasi politik. Contohnya seperti seorang politikus yang ada di suatu partai, yaitu sudah mengabdi dan berkontribusi dalam partai tersebut, maka bisa jadi suatu saat yaitu dipilih menjadi ketua atau pemimpin partai tersebut. Yang terakhir yaitu organisasi profesi. Organisasi profesi ini merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama. Contohnya seperti Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, itu organisasinya mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Ya, seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan membentuk kalian ke dalam 3 kelompok. Saya akan membentuk 3 kelompok untuk kalian berdiskusi mengerjakan tugasnya. Kelompok pertama ada Komar, Imamah, Nanda, Pio, dan Dian. Kelompok 2 ada Aziz, Pisa, Indri, Fariha, dan Pika. Dan kelompok terakhir Irman, Muiz, Kanza, dan Iqbal. Silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Berkumpul aja dulu. Kelompok 1. Di mana teman-teman? Aku 3, Irman, Muiz, Kanza, sama Iqbal. Kelompok 1 apa? Komar, Imamah, Nanda, Pio, Dian. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing.
Tugasnya kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Ini soalnya bisa kalian tulis dulu apa gimana? Kirim di grup. Udah. Yang pertama itu tugasnya tentukan bentuk mobilitas sosial pada setiap kasus. Ini kan ada 3 kasus. Setiap kasus itu kalian tentukan apakah ini mobilitas vertikal, vertikal ke atas atau vertikal ke bawah. Gitu. Terus yang soal kedua, jelaskan perbedaan mobilitas vertikal dan maaf ini salah. Jelaskan perbedaan mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Bukan mobilitas sosial, mobilitas horizontal. Yang nomor 3, tentukan 2 contoh lain mobilitas vertikal dan horizontal selain contoh yang ada di atas ini. Jadi 2 contoh mobilitas vertikal dan 2 contoh mobilitas horizontal. Bisa dipahami? Bu, berarti ini soalnya ada 2 ya? 3. Lu guys, lu ABC dulu. Yang contoh kasusnya itu? Ini kan iya yang contoh kasusnya kan bacaannya. Nanti Oh. soalnya yang bawah itu. Tapi contoh kasusnya itu nomor 1 pakai yang itu gitu. Enggak gitu. Tidak. Tiga 3 kasus itu 3 kasus. Kalau ada 1 kasus. 3 kasus. yang contohnya tadi yang nomor C Semuanya Bu, ABC. enggak semuanya. Kalian menentukan semuanya. Iya. Bisa dipahami? Bisa dikerjakan sekarang. Saya beri waktu berapa? 5 menit? Baik. Kamu bapak 3. 10 menit cukup. Tidak. Sampai Bu. istirahat Bu. Sampai minggu depan Bu. Iya. Kelamaan kalau itu. PM 10 menit ya. Ya, Bu. loh dengan cepet easy. Sama tadi nonton Jis. Nek kelompok sing YouTube. Ya Allah, kamu gunanya mana? Pin. Oh ini perasaannya. Iya, kan dia. Easy banget. Ini 2 mobilitas vertikal, 2 mobilitas horizontal. Tentukan Yang horizontal mobilitas 2, yang sosial vertikal 2. kasus Enggak ada kata juga. Ada kata juga. bisa. Aku sudah mati bapak. Soalnya itu adalah salah Aku bilang kamu sih. cara menulis baterai Hah? cara menulis baterai ya kamu nulis ya Hah? atau nulis kasus Bagi tugas dan ini. Bagi tugas. Ini sih apa? Hah? Yes, seperti itu. Kaki ke bawah. Salah kasus dua itu vertikal tapi ke bawah. Itu loh, apa nulisannya? Kemudian mobilitas vertikal dan
horizontal. Ketik. Yang ketiga itu atas ya. Horizontal. Iya. Kalau 2 itu satu kata-kata. Bu, izin ke kamar mandi ya, Bu. Ya. Ini aku sudah. Aku kasih nama imanya. Aku aja. Tidak Iya, kan kita seperti sosial. Sosial. Apa sih vertikal? Kalau menjatuh ke bawah itu sedikit. Bu mau tanya. Bu, mau tanya. Ya. Nomor 2 itu soalnya memang salah. Kalau vertikal Yang B, poin B. Soalnya memang Perbedaan mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. oh, memang salah. Salah. Oke. Yang benar horizontal. Udah selesai? Belum. terus sama aja satu. Aku kirim ke anakku dari Kelompok lainnya sudah. OTW Bu. enggak satu Bu, nomor 3. Number one. Number three. Poin C. Sudah. Baik, karena waktunya sudah mepet, saya minta satu kelompok saja yang mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok mana yang mau mempresentasikan? Ditunjuk saja. Tunjuk dulu. Kelompok 3. Tuh. Katanya udah selesai.
Masa yang A sama B waktunya belum habis. selesai? Waktunya habis. Dulunya habis. Habis. Tidak bisa. Diam. Kamu yang diam. Soal yang pertama, contoh kasus sama ini ya. Berdiri. Gak kelihatan kamu mana ini. Contoh kasus yang Maju pertama. aja kalau gitu. Biar kelihatan cantiknya. Contoh kasus yang pertama ini. Astagfirullahaladzim. Contoh kasus yang pertama ini mobilitas sosial vertikal climbing, yaitu kedudukan perpindahan kedudukan dari sosial ke pindah ke kedudukan sosial yang lain dengan tidak sederajat. Dikarenakan kan awalnya ini Pak Samsudin ini kan menjabat sebagai guru IPS. Karena prestasinya, beliau ini diangkat menjadi kepala sekolah. Terus yang contoh kasus yang kedua ini mobilitas sosial skimming. Karena kan yang awalnya seorang pengusaha sukses di bisnis perkebunan teh, namun kan karena beliau tidak puas dengan bisnisnya, beliau memulai bisnis baru dan di tengah-tengah bisnisnya malah bangkrut. Yang contoh kasus ketiga ini sosial horizontal, karena meskipun pindah tempat, beliau tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Yang nomor dua, perbedaan mobilitas vertikal dan mobilitas sosial. Oh ya, horizontal. Vertikal. Yang vertikal ini perpindahan individu atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat, atau sebaliknya ada yang dari tingkat rendah ke atas atau rendah atas ke bawah. Yang horizontal ini perpindahan individu atau kelompok sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Yang ketiga sebutin satu-satu lagi. Horizontal satu, vertikal. Yang mobilitas vertikal ini seorang karyawan yang awalnya bekerja sebagai asisten manajer di sebuah perusahaan, kemudian dipromosikan menjadi manajer cabang. Yang horizontal, seorang guru sekolah dasar yang memilih untuk beralih profesi menjadi editor di sebuah perusahaan berbagi buku. Beri tepuk tangan buat Bapak. Karena waktunya sudah habis, mari kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Apakah ada yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini? Ya, Mbak Sarifat, coba. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu mobilitas sosial adalah perpindahan kelompok sosial dari kedudukan yang satu ke kedudukan yang lain. Bentuk dari mobilitas sosial ada vertikal dan horizontal. Sudah. Sepertinya kalian sudah paham dengan materi pada pagi hari ini. Untuk tugasnya, saya minta untuk mengerjakan buku paket halaman 25 dan dikumpulkan minggu depan.
Paham? Kalau begitu, untuk mengakhiri pembelajaran kita baca doa bersama-sama. Silahkan dipimpin. Baik, semuanya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam